Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau bikin tutorial setting radio air fiber 5 AF5X HD tipenya. Pertama-tama yang perlu kita persiapkan kabel Parscore LAN yang full ya, yang full, nggak bisa yang isi 4 tuh, nggak bisa, harus full dia tuh, full gini ya. Ini siapkan 2 Parscore, ini satu, ini satu, ini 2, satu lagi ya, perlu butuhnya 2 dia. Udah siap, buka kotaknya, beradionya. Ini bisa tanpa connect antenanya, tapi bagusnya connect antena baru kita setting, jadi udah naik radionya ya, bagusnya gitu. Tapi ya kalau ada keadaan tertentu nggak bisa ya gimana lagi. Oke, di dalam kotak ini ada kabel power PoE, ini namanya PoE ya. Terus ini biasanya guna ya. Ini ada kabel T juga di sini. Nah ini ada yang hilang nih, GPS-nya hilang. GPS nggak terlalu penting sih, bisa dipakai nggak apa-apa. Oke, itu aja, kita lanjut. Ini untuk setting ya. Kalau untuk pemasangan ini nanti beda pemasangan ini. Nah di sini ada nih, itu ada chain 0, chain 1, GPS tengah-tengah. Ini nanti videonya beda ya. Sekarang kita cara setting aja dulu. Nah, ininya kemana? Ini ditekan, ditarik ke belakang. Nah itu. Sini ada data dan manajemen. Ini kabel dari PoE, cucuknya sini ya. Data. Kabel yang mana bang? Kita taruh di sini. Dia PoE nya. PoE ini ada 2 lubangnya. Ada 2 port. Biasaan ngomong lubang, port. Nah itu PoE dan LAN. Yang PoE itu kabel dicucuk situ untuk ke sini, masuk ke data ini. Yang LAN itu yang ke laptop kita. Oke, langsung saja. Ini kabelnya, kabel powernya colokkan. Oke, wah ini beda ya, kabel powernya beda ini. Perlu adaptor ya kalau ini. Beda ini, kok bisa beda? Ya nggak masalah. Powernya, adaptornya, oke ya, payah ya. Oke, seperti ini. Untuk adaptor yang ini biasanya nggak kayak gini ya. Ini kebetulan aja dapat yang gini. Kayaknya kemarin ada nih kabelnya. Nanti aja kita cari. Untuk keperluan setting dulu kita ambil ini, punya laptop ini. Oke, ini dia, bisa dipakai ini ya. Kita colokkan, oke, udah, ini dia.
Ini PoE untuk ke radio, PoE untuk ke radio, LAN untuk ke laptop. Okidoki, okidoki. Oke, langsung saja kita colokkan. Oke. Radio, oke. Ya. Itu belum dicolokkan untuk laptopnya. Ini dulu kita colokkan, hidupkan dulu radionya. Cek lampunya. Itu dia. Lampu ini apa? Ini ada data manajemen GPS link. Lampu ini lampu power. Lampu data ini akan hidup ketika LAN dicolokkan, LAN-nya connect, baru hidup data ini. GPS ini kalau ada GPS-nya, GPS kita nggak pakai, link ini ketika connect sinyalnya ada di sini, link ini. Oke, LAN-nya kita cucukkan ke laptop. Ini tinggal lihat lagi ya. Nih, ini ke PoE ke data, ini LAN ke laptop PC kita. Oke, lanjut. Oke, cek udah selesai. Konekkan laptop. Yang pertama kita lakukan, kita kasih IP dulu ya, IP static. Ini caranya ya, cara ngasih IP static. Ini open network, change adapter option. Mana dia? Ini dia. Ini interface yang connect. Ini laptop, kalau laptop biasanya ada ini sama wifi ya. Ini LAN. Pastikan dia ini, kalau dia oke, macet. Kita kalau list dia oke, details. Jadi Ethernet dia tuh, namanya Ethernet ini LAN kita namanya. Jadi ini yang dikasih, buatkan IP-nya, IP version 4. Karena IP defaultnya BNT itu 1.20 ya, berarti kita harus kasih juga satu segmen 1.25 gitu. Tekan tab aja, otomatis dah. Oke. Minimize saja ya, bisa ditutup, ini ditutup. Kemudian kita buka Chrome atau browser yang lain. Oke, kita masuk ke 192.168.1.20. Ini ya, ini adalah IP defaultnya. Nah, biasanya keluar gini, tekan advance, proceed. Ini oke, ini dia. Nah, ini sebelum kita mulai nyeting, kita biasanya kan udah tahu ya linknya. Link kita itu berapa kilo dia, itu dulu perlu kita tahu, karena nanti pemilihan di sini mempengaruhi. Terus kita disknya pakai disk yang berapa, disknya, kualinya ya, kita pakai yang berapa, itu kita harus tahu dulu ya. Informasi-informasi yang perlu kita ketahui sebelum kita mulai nyeting. Jaraknya berapa nih, disknya berapa. Biasanya kita kalau jaraknya di bawah 20 kilo, pakai disk 30 aja cukup ya.
20 kilo ke bawah. 20 kilo ke atas sebaiknya pakai disk yang besar lagi kalau banyak bandwidthnya yang mau dibawa. Di atas 30 yang 34 ya. Biasa kita pakai yang tipenya disk AF. Karena di air fiber jadi disknya kita pakai biasanya itu yang AF dia. Namanya AF 5G 5G 34 S45 nggak salah ya, ini namanya nih S45. Ini disk 34 yang AF. Ini mahal ya. Tapi biasa-biasa kita pakai tuh yang LW sekarang ya. RD 5G 30 LW gitu ada. Biasanya dua ini kita pakai ya. Jadi pertanyaannya, ini kita pakai kapan, ini kita pakai kapan? Ini kalau jaraknya di bawah 20 kilo ini kita pakai ini nggak masalah ya. Mungkin 100-200 MB bisa ya. Tergantung sinyal ya, syarat tadi ya. Kalau ini di atas 30 kilo, di atas 20 kilo lah. Pernah ini kita pakai 50 kilo masih bisa sih 100 ya kalau pakai di sini. 40 kilo masih bisa 200 ya, stabil 150. Kalau udah 40 kiloan kayaknya 150 maksimal ya. Ini udah pakai disk yang ini, AF yang 34 ini. Terus bedanya ini yang 5G30 ini frekuensi yang dia yang kuatnya, karena dia kan ada speknya ini. Yang 5G30 ini biasanya jagonya dia pakai frekuensi yang 57 58 gitu ya. Ini. Tapi kalau ini frekuensi 51 dia bisa jauh. 50 51 berarti 50 sekian sampai 51 5050 5030 ya, di bawah 5100. Ini bagus untuk jarak jauh 30-40 kilo. Sebaiknya ini jarak 30 km lebih, ini pakai frekuensi 5000 sampai 5100. Sampai itu artinya 5010, 5020 gitu ya. 5010 gini, 5010 gitu ya. Ini bagus jarak jauh. Jadi kalau ini jaraknya 30 lebih, sebaiknya kalau kita pakai disk, otomatis kita pilihnya disk yang ini kita pakai supaya lebih aman. Terus kita pakai frekuensi yang ini antara 5000 sampai 5100. Tapi kalau jaraknya 20 kilo ke bawah, kita pakai ini. Frekuensinya pakai aja yang bebas, tapi radio ini si LW ini jarak 20 km ke bawah. Pakai frekuensi kalau ini bebas ya, cuma sejauh ini udah kita coba tuh kalau LW ini jagonya dia 58 57 58 5700 5800. Ini jago dia yang LW ini. Tapi kalau kadang-kadang ada juga 500, mau dia 51 sekian ya, atau 51 sampai 5190. Ini jago dia, ini si LW ini ya. Tapi ya jaraknya ya, kalau mau dipaksa bisa tapi nggak stabil ya.
30 pakai ini bang, bisa keluar sinyal, keluar connect. Cuma kan tetap kita tahu ya, kalau ini kan sering interferensi. Jadi kita pakai radio yang kuali besar ini sebenarnya supaya dia kuat melawan interferensi. Sinyalnya tuh lebih stabil, kena interferensi sedikit masih oke gitu ya. Ini intro ya. Ini adalah informasi yang kita perlukan sebelum kita nyeting. Karena nanti kita nyeting kan kita perlu mau pakai frekuensi berapa. Ya kan? Itu dia. Terus kita akan menentukan jarak dulu, kita pointing, ada koordinat dari sini nembak sini jarak sekian, kita kan mau belanja. Ini pilihnya kan. Mau belanja yang mana kita kan? Kita tentukan. Jadi ini penting. Ini penting untuk kita mengetahuinya. Kita rubah ukurannya agak besar, oke. Ini ya. Ini adalah yang disk 34, ini namanya. Kalau mau pesan di mana aja carinya ini. Ini nama disknya. Yang untuk air fiber nih. Jaraknya 30 kilo lebih kita pakai ini. Disknya ini frekuensi bagusnya dia pakai ini kalau jarak jauh. Antara 5000 sampai 5100. Kalau yang ini yang LW ya, biasa kita pakai itu yang kecil. 5G 30 LW. Ini jarak 20 kilo ke bawah, pakai frekuensinya yang bagus biasanya ini. Tapi kadang-kadang ini bagus juga dia. 590 nih. Ini informasi yang penting sebelum kita mulai nyeting. Kenapa? Karena kan kita perlu nanti kita masukkan frekuensi nanti. Jadi ini kita harus tahu dulu jaraknya, ini yang paling penting dari semua ini berawal dari jaraknya dulu. Tentukan jaraknya berapa. Oke. Kita link tembus. Baru mulai kita pilih ini. Kualinya yang mana? Disknya. Pakai disk inilah. Oke. Udah semua pesan, belanja, datang barang, kita mulai nyeting sekarang. Country, kita nyeting jarak ini jarak 33 kilo kondisi sekarang yang akan kita simulasikan ini ya. Jadi kondisi saat ini parameter kita sekarang ini, parameter settingan saat ini yang sudah diketahui adalah, kita ketahui jaraknya dulu. Jarak kita sudah tahu. Jaraknya adalah 33 km. Kita akan pakai disk AF34. Ini kita singkat aja ya, ini namanya panjang kali. Kita singkat AF34. Kita akan pakai frekuensi 5040. Kita coba dulu. Kita pakai 5040. Nah, kalau interferensi kita ganti. Ini adalah yang parameter saat ini yang udah kita ketahui. Oke. Frekuensi udah kita agak-agak dulu. Ini jaraknya. Semua berawal dari sini nih, jarak ini. Baru kita pilih pakai disk apa. Baru kita menentukan frekuensinya. Oke, lanjut nyeting. Sudah kita ketahui tadi frekuensi. Kenapa di sini kita nanti ada milih country ini? Nah ini. Kalau kita pilih yang ini, lihat ini range-nya 4800 sampai 5750. Artinya ini dari 4800 sampai 5700. Artinya 5000 sampai 5100 masuknya ke sini. Nih. Kalau ini nih 51 ke atas, 5170 sampai 6200. Ini kapan kita pakai ini? Ini kita pakai kalau jarak dekat gitu-gitu. Kita mau pakai 59 aja biar jarang interferensi. Jarak dekat pakai 59. Kalau jarak dekat kita pakai disk yang AF ini. Disk AF ini bisa pakai 59.
masih bisa dia, tapi ini nggak bisa. Jadi kalau jaraknya dekat bang, tapi kita mau bawa bandwidth besar, ini udah nggak sanggup lagi. Jarak dekat 20 kilo ke bawah, kita ganti disknya pakai ini. Kita pakai frekuensinya yang 59 pak, pakai kalau jaraknya dekat. Jadi menyeting radio itu ada parameternya pak. Kalau jarak di bawah 20 kilo, pakai frekuensi 5900 pak. 5900 59 ya 5950 lah. Pilihannya antara itu. Pilihannya ini 5900 sampai 5950. Berarti bisa 5910, 5920, 5930. Ini kalau jaraknya dekat kita pakai ini mau bawa bandwidth banyak nih misalnya. Kalau jarak jauh ya semuanya sinyal ya. Tapi untuk memperbesar kemungkinan sinyal bagus sebaiknya ini 59 aja biar jarang interferensi karena jarang yang pakai. Oke. Ini tadi hubungannya ke pemilihan ini. Mana lihat tadi? Nah, ini. Pilihan country karena kita nyeting ini pilih country pertama ini. Untuk menentukan ini mau dipakai, mau pilih yang mana, kita harus tahu frekuensi mau kita pakai. Jadi semuanya berhubungan dari awal, Pak. Jadi harus diketahui dulu. Baru kita mulai nyeting. Kayak aku tadi, aku udah tahu. Aku ini jaraknya ini. Aku pakai disk yang besar. Mau pakai frekuensinya ini. Jadi aku pilih country-nya yang ini. Karena ini masuk range-nya nih. 4800 sampai 57. Berarti 5000 masuk situ kan. Habis 4800, 4900, 5000 kan. Ini masuk sini dia. Aku pilih itu. Oke, language English, ini centang, kemudian continue. Continue. Oke, kita masuk. Di sini yang pertama kita lihat ini adalah ini firmware. Firmware-nya 14. Ini versi lama nih. Versi terbaru 15 ya. Nanti kita ganti nih. Terus ada warning di sini. You are using default administrator for change password katanya. Oke, kita change password dulu. Current password adalah password saat ini. Itu ada UBNT huruf kecil. New password kita buat. Biasanya aku Dodoremi 123 D-nya besar. Jadi ini password baru ya, yang mau kita ganti dia supaya nggak usah sama. Oke, ceng. Password sudah ceng. Ini langkah selanjutnya adalah kita akan mengganti firmware harusnya nih. Firmware ada di, jadi ini nanti di download ya. Downloadnya nanti karena ini internet mati ya. Aku lagi nyeting ini. Mana dia? Firmware. Aku udah masukkan ini. Hotspot. Mana dia? AF data nih. Oh enggak. Mana dia? Master ini enggak ada nih. All firmware enggak ada. Di luar kali ya. Kita cari dulu. Oh, di laptop. Di laptop ya. Oke, nanti aja kita. Nanti aja bisa. Nanti aja, nggak apa-apa. Kita langsung mulai nyeting. Ingat IP terakhir aja ganti ya. Kita setting wireless dulu.
Master modenya hidupkan. Link name, nah ini. Link name ini jangan lupa. Link name ini jangan lupa. Ini kita untuk ke Cardo ya. Kita buat aja Cardo. Kemudian security key kita buatkan. Oke, dia minta antena gain katanya. Itu nanti aja ya bisa. Security key biasanya kita buat ini. Oke, antena kita pakai AF 5G34 S45 ya, 34 dB ini. Ini di sini makanya kita perlu tahu nama antenanya ya. Ini yang LW 5G30 LW. Ini yang 5G34 S45 nih. Makanya kita perlu tahu. Ini kita perlu tahu nama ini. Di sini kita perlunya. Oke, nama sudah, ini sudah. Aku biasanya ini kalau udah nyeting ini aku foto. Takut lupa. Kemudian frekuensi kita mau pakai frekuensi 5040. Kita isi 5040. Oke, 5040. Ini biasanya kita 40 minimal ya. Ini adalah channel bandwidth. Semakin besar ini, semakin besar kemungkinan kita kena tabrak interferensi. Semakin besar juga bandwidth. Itu maksudnya. Jadi ini harus diagak-agak nih milihnya. Tapi ingat saat nyeting awal ini kalau di sini 40, nanti radio yang satu lagi ini kan kita setting sisi A misalnya ini ya. Ini kita sekarang setting untuk sisi A ini. Untuk di Telkomnya nih kita setting. Jadi ini sisi master, karena ingat ini masternya, sisi master. Jadi ini kalau kita rubah-rubah nanti ini nggak bisa. Kita merubah ini harus dari master saat dia connect. Jadi harus diingat. Settingnya 30 aja dulu, nggak apa-apa awal-awal. Kalau nanti tergantung sinyal ya, nanti memungkinkan kita naikkan perlahan pas sudah connect nanti. Nah ini pada saat kita di lapangan nanti kita connect sinyal bagus, oke, naikkan. Tapi ingat kalau bandwidthnya masih dengan 40, 30 ini aja, dia bisa lewat sekitar 100. Kita butuhnya misalnya 50, ya udah cukup, pakai 30 aja. Tapi kalau dia mentok, kejadian pas interferensi itu turun misalnya kan, turun kapasitinya turun. Ini bisa kita rubah, kita naikkan. Ingat kalau kita posisinya tidak di lokasi, merubah ini usahakan dia sedang connect. Linknya sedang connect kalau mau merubah ini. Jangan pas nggak connect. Itu kacau pak, nggak connect dia nanti. Karena kalau sedang connect kita rubah, itu otomatis dia merubah yang di ST-nya juga, stationnya. Gitu. Oke. Jadi ini nanti sesuai di lapangan, kita butuh bandwidth berapa ini kita sesuaikan. Kita pakai 30 aja, terus di sini ada ini kita off, agree. Ini off. Ini max. Ini 12, oke. GPS kita nggak pakai GPS. Udah save. Ingat lagi ini adalah settingan untuk di AP-nya pak, master ini. On-nya master yang on itu artinya dia sisi AP. Artinya dia yang di Telkom sana. Yang di Telkom AP-nya bisa, kalau kami di patokan itu yang AP-nya itu yang di patokan AP-nya. Sebaiknya gitu. Yang di patokan AP-nya kita bikin. Oke. Artinya di lokasi tower kita buat AP-nya. Ini udah siap. Nah, settingan ini apa bedanya yang master dengan yang station?
Kalau dia station ini bisa kita coba. Ini kan udah kita save ya. Kalau yang station ini aja yang kita isi nih. Ini harus sama. Ini pemilihan antena ini dan security dan frekuensi dan yang ini sama semua. Jadi ini disamakan dengan settingan untuk station. Itu aja yang beda di sini aja nih. Jadi diingat itu. Terus ada satu lagi yang ini. Nah, ini. Download upload ratio. Ini tergantung di mana AP-nya. Jadi kalau AP ini lokasinya di tower kita, tower tempat kita jualan ya. Tower tempat kita jualan, berarti kita di sana perlu yang besar untuk kita. Jadi kita perlu downlinknya besar untuk kita. Gitu ya. Ingat ini. Ini apa nih maksudnya? Ini adalah downlink 75%, uplink 25%. Artinya apa? Posisi kita kan di tower. Kalau kita mendownload, artinya kita mendownload dari Telkom ke tower kita tuh download namanya. Tapi kalau dari tower kita ke Telkom tuh upload. Kita kan banyaknya ngambil, yang banyak itu download. Jadi kalau posisi masternya AP-nya di tower kita settingnya seperti ini. Seperti ini dia. Ini adalah 75% dari kapasiti dikasih untuk download. Artinya dikasih besar untuk download ke tower kita, tempat kita jualan. Tapi kalau AP-nya di Telkom, artinya si Telkom ini, master ini posisinya di Telkom, ini kita geser ke sini, Pak. Artinya apa? Si Telkom itu mengirim banyak, Pak. Mengirim ke tower sana dia lebih banyak. Jadi ini aja nih. Tapi kalau kita biasanya kita nyeting itu AP-nya kita buat di tower kita jualan, masternya. Jadi seperti ini dia. Nanti dipahami pelan-pelan ini. Aku jelaskan lagi. Ini downlink. Karena ini kelihatan ya nih. Ini kan ada downlink 75%. Artinya di sisi ini, sisi master ini dia akan mendownload, dapat kapasiti mendownload. Karena ada kapasiti ya, kalau apa tuh ada 400 MB, 300 MB itu. Nanti di sini ada kapasitinya nih. Artinya 75% itu kita dapat untuk download dari 300 itu. Tapi kalau ini kita bikin gini, kita cuma dapat 25% dari 300 itu. Kita lebih banyak upload. Kita kan maunya download yang lebih banyak. Karena posisi kita ini, masternya ini, radio yang kita setting sebagai masternya on ini, posisi di tower kita jualan. Oke, seperti inilah settingan untuk di master yang biasa kita pakai. Link name jangan lupa, ini bebas ya, tapi ya bikin aja. Terus ini komponen utamanya ini 30 aja dulu. Ini off, auto off, split off, dah save. Selesai urusan di tab wireless. Network ini mengganti IP ini nanti ya. Kita cek dulu yang lain. Ini nanti kita ganti nama dulu. Nah, ini nama. Ini kita buat sebagai namanya, inilah AP. Nah, ini posisinya di sana. Ini akan berubah nanti di sini nama ini. Kita save. Ini adalah AP-nya. Lanjut kita ke, baru kita ganti IP. IP-nya berapa? Ini kita harus tahu. IP ini berarti dari sesuai dengan settingan modem. Sesuai dengan settingan modem. Kalau itu kita udah
Nanti kita belajar topologinya kalau itu. Soal IP ya. Kita lanjut. Ini kami nanti modem biasanya 100 ya, biar kita nggak merubah-rubah modem. Berarti ini aku buat IP radioku ini adalah modemku 101, radioku yang di Telkom tuh 100.2. Ini aku buat 100.3. 100.3. Dan nanti IP mikrotikku yang masuk ke Ether 1 untuk connect ke WAN-nya itu 100.4 berarti. Ini aku isikan IP modem 100.1. Oke, DNS ini aja kita isi 8888 888844. Oke, save 100.3 ya. Diingat IP-nya. Kita rubah di sini. Ganti IP lagi nih, karena udah berubah IP-nya nih. 100. Ini rubah aja. Nah, gitu. Oke. Kita buka aja tab baru, tulis itu 1.3, enter. .3. Nah, udah nih, proceed. Login dia. Usernya OBNT nggak ada kita rubah. Password tadi kita buat 123, D-nya besar, yang biasa kita pakai. Udah masuk lagi, kita setelah tadi udah nyeting IP di sini network. Sekarang kita nyeting supaya dia bisa di remote. Ini kita harus matikan ini Pak, Securus HTTPS ini. Kita mau remote, dia pakai biasanya port 8080 kita untuk meremote. Jadi ini aja nih yang dirubah. Ini matikan, off, ini isi 8080. Save lagi. Nah, ini kita putus nih. Kalau mau buka gimana? 192.168.100.3.2 itu adalah port ya. Port 8080, enter. Supaya kita bisa buka. Jangan lupa ya, ingat tadi saat-saat yang krusial itu adalah link name IP. Ini kalau lupa, udah ganti IP terus lupa, gawat Pak. Jadi dicatat aja, buat buka ini, bikin note apa ini, teks baru. Klik kanan di sini, new text dokumen gini misalnya, new text dokumen. Nah ini supaya untuk apa, bisa jadi catatan kita Pak. Kita buat sini link name, atau di foto bisa juga. Aku biasanya aku foto aja, tapi IP biasanya aku catat dulu, takut lupa. Ini AP Tower Cardo. Oke. Berarti untuk ST nanti 2 ST Telkom. Oke. IP modem 1. Oke. Aku suka bikin kayak gini biar nggak lupa. Ini dah kita ginikan. Ini udah disetting. Kita cek. Ini dipoto Pak. Ini dinampakkan. Biar jangan lupa nih. 2036. Oke, ini kita foto. Dipoto. Jangan lupa ya. Kita foto dulu. Nampakkan semuanya. Yang perlu apa ini? Ininya berapa? Link name-nya huruf besar semua. Ini kita foto. Kalau nggak nanti lupa Pak, pasti. Jadi jangan diremehkan. Jangan diremehkan ya Pak. Kita foto dulu. Oi.
Oke, oke. Coba kita lihat. Fotonya udah, frekuensi udah kelihatan, security 2,356 titik. Oke, selesai. Udah bisa. Udah. Ini udah selesai untuk bagian setting radionya. Settingan satu lagi untuk stationnya sama aja pak. Yang jelas masternya mati, yang lain sama. Masternya mati, ini nggak muncul pak. Settingan yang ini nggak muncul. Downlink uplink ini nggak ada. Coba lihat. Nah tuh, hilang dia. Jadi ketika dimatikan, yang lain ini aja nih. Ini frekuensi, channel width, itu aja. Ini off kan. Oke. Itu aja pak. Settingannya udah siap. Selesai kita nyeting. Bagian yang paling penting di sini ada lagi satu yang belum dikasih. Ini frame ini. Ini apa nih gunanya bang? Ini gunanya adalah latensi. Semakin kecil latensi, artinya koneksinya makin wus, tapi bandwidth nggak bisa banyak. Itu sesuai ya. Tapi semakin kita tinggikan ini bandwidth bisa makin banyak. Tapi harga yang harus dibayar adalah latensi ini sama dengan ping-pingnya naik pak. Gitu aja. Jadi ini bisa sebagai solusi kalau radio kita udah maksimal, pointing udah oke, udah kandas semuanya, tapi masih kurang kira-kira bandwidthnya. Ini dirubah saja ke 5 ms. Itu bisa naikkan bandwidth, bisa membantu sedikit lah. Tapi kalau sinyal bagus, semuanya bagus, bandwidth cukup, ini pakai 2 aja nih. Ini biar makin oke dia pak. Pingnya itu jarak beda 3 ms berasa itu pak. Oke ya. Itu aja. Ini tools yang lain-lain ini adalah untuk tes ya, untuk tes ya. Kalau kita mau pointing pakai ini. Oke, saat ini kita mau upload ya. Untuk upload kita selanjutnya kita mau ganti ininya. Kita mau ganti ini versi ini. Caranya bagaimana? Oke, kita lanjutkan pak. Kita download dulu firmware-nya ya. Firmware UBNT Air Fiber. Jadi tulis saja di sini AF5XHD. Oke, oh enggak ya. Firmware AF5XHD. Ini dia biasanya paling atas ini, Air Fiber Ubiquiti download. Oke, nggak keluar. Mana dia? Firmware. Mana dia? Kok beda? UBNT firmware Air Fiber 5XHD. Mana dia? Ini datasheet bukan. Ini enggak terbuka. UBNT-nya coba. Bukan. Ini bukan. Salah. Bukan itu dia. UBNT datasheet bukan. Ini Air Fiber ini. Mana dia? Kok beda? Coba kita download firmware Ubiquiti. Mana dia ini? Nah, ini dia. Software download.
beda dia. Kita cari dulu. Bukan ini. Bukan. Bukan. Produk AF5X HD. Air fiber kah? Air fiber. Nah, ini dia ada nih. Adanya nih. Nah, ini. Di sini ya. Apa tadi, di mana tadi situsnya? Coba kita ulang. Software download ini dari mana dia? Support harusnya mana dia? Oh, support ini. Oh, enggak. Jadi harus ke sini ya, ini. Jadi kalau ini untuk carinya di sini nih. Ini, ingat ini. Download. Jadi bisa aja kita tulis gini nanti ui.com strip download. Enter. Keluar ini. Kita cari sini. Air fiber. Agak berubah nih situsnya. Ini. Air fiber 5X HD ini punya kita. Cari yang ini. Ini yang terbaru nih. Air fiber 5X HD firmware. Download. Start download. Siap. Open folder. Ini dia, kemudian kita cut dia ke, taruh sini aja. Nah, jadi di cut, taruh, masukkan di sini aja. Di mana? Udah belum nih? Ini Google ku ya, biar nggak hilang. Taruh sini. Coba kita cek dulu, udah up to date belum? Oh, sudah sync. Ini aku copy lagi ke sini. F di luar nih. Ini dia. Ini namanya, ingat filenya di mana? Di F di luar. Oke. Kita lanjut, buka lagi radionya. Jadi ini sebaiknya sebelum mulai ya. Sebelum mulai nyeting, di-download dulu nih, pastikan ini ada di laptop. Oke, kita lanjut nyeting. Buka radionya 192 168 100 titik berapa IP-nya? 100.3 port 80. Oke, kayaknya karena nggak logout tadi ya. Tadi nggak logout dia. Jadi masih ada ini. Kalau kayak gini aja nggak usah panik ya. Tadi aku lupa logout dulu. Tunggu berapa saat. Karena tadi aku ganti internet ya. Konekkan internet. Oke, login lagi. UBNT 2223 login. Ini cara upgrade firmware-nya ke yang terbaru ya. Ini dilakukan untuk kedua-dua radionya, sisi master dan stationnya.
Oke, 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 doki, 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 lama, 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 lama. Oke, masuk. Kita langsung ke sistem. Sini ada upload firmware. Dia masih checking itu. Nah, di sistem ya. Ini sistem. Device lost connection. Upload di F tadi ya, paling bawah. Ternyata dia di sini nggak paling bawah. Kita ubah list. Nah ini nih. AF5XHD 150. Open. Jadi dia ngupload ke dalam radionya. Upload version 150 update. Selama proses update, radio nggak boleh mati. Ini berlaku nggak untuk radio ini aja ya, semua perangkat ya. Selama proses update ini dia mati, rusak barang pak. Jadi sebaiknya kalau mengupgrade firmware ini, pastikan colokan semuanya posisi bagus, nggak ada yang goyang-goyang colokannya, yang mati hidup. Tolong diperhatikan, bahaya pak. Kalau lagi proses upgrade dia mati, tamat udah. Diingat ya, pastikan saat proses upgrade ini jangan sampai ada mati dia, goyang-goyang lah colokannya, apalah, jangan sampai ada. Kalau bisa pakai aki, harus dari aki, biar aman. Tunggu. Oke, berubah tampilannya. BNT 2223 sign in. Habis di upgrade ini nggak ada yang perlu dirubah ya. Settingan semuanya nggak ada yang perlu dirubah. Itu dia udah ngikut aja tuh. Udah siap, beres. Yang perlu dipastikan kalau nyeting LAN-nya 1000 ya. Ini tergantung laptop, kadang-kadang laptop nggak semuanya gigabit, nggak usah masalah. Tapi ketika dia dicolok ke mikrotik biasanya 1000 dia. Itu aja yang perlu dipastikan. Oke, sampai sini cara nyeting udah siap. Oke, segitu saja tutorialnya. Assalamualaikum.